Shalom. Nama Tuhan terang bebas. Saya sungguh senang pada saat ini. Memang merasa badan saya agak letih sedikit. Saya percaya di dalam kekuatan roh. Bila kita membebaskan roh Allah bekerja. Ya, kita percaya bahwa daging ini lemah, tapi roh itu penurut. Ya, kalau kita mau mengikuti daging kita, maka kita tidak akan sampai pada apa yang Tuhan kehendaki, untuk apa yang akan kita kerjakan pada saat ini. Baik, kita akan membacanya dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani 13. Ayatnya yang ke-19. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Seundang kita bangkit berdiri. Baik, saudara semua. 3, 4. Janganlah kamu disesatkan. Ibrani 13 ayat 9. Berapa? 19. Oh, ayat 19. Maaf. Ya, Ibrani 13 ayat 9. Ya, 3, 4. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberikan kepada mereka yang dulu diatur dalam makanan itu. Ya, silakan. Bahagialah mereka yang mendengarkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Ibrani, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Ya, jelas. Karena sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, kerajaan Allah sudah diserokan. Jadi ada beberapa orang yang mau melusuk masuk untuk apa? Untuk supaya setiap orang percaya tidak percaya kepada apa yang telah disampaikan oleh utusan Tuhan pada zaman Efesus, zaman yang pertama, yaitu Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Ibrani, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing. Ya, jadi jelas. Ya. Dan firman Allah berkata, "My sheep hear my voice." Domba-dombaku mengenal suara gembalanya. Jadi gembala kita adalah Yesus. Gembala kita adalah firman. Dia akan membawa kita kepada kesempurnaan. Sebagaimana di dalam kita bukan dalam kitab Ibrani yang ke-6. Ayat yang pertama kalau tidak salah. Ya. Marilah kita, sebab itu marilah kita tinggalkan ajas-ajas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar ketidakpercayaan kepada Allah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya jelas, let us go on unto perfection. Ya, malah kita menuju kepada kesempurnaan. Jadi Tuhan, gembala kita, firman Tuhan, Yesus menginginkan kita sempurna, tak bercacat celah. Amin. Nah, jadi jelas Mazmur 19 ayat 13 dikatakan, siapa yang dapat mengetahui kesesatan? Ya, tidak ada yang bisa mengetahui kesesatan. Tapi Daud berkata, bebaskan aku dari apa yang tidak kusah sadari. Jadi ketika kesesatan, pengajaran itu masuk, pengajaran asing masuk, kita tidak sadar sebenarnya bahwa kita sudah berada di luar daripada firman. Dan Tuhan ingin supaya kita mengetahui
di mana sesungguhnya kita berada. Apakah kita masih berada di dalam firman? Apakah kita masih berada di dalam pesan? Atau jangan-jangan kita sudah keluar, berada di luar pesan, dan kita tidak menyadari keberadaan kita, sehingga kita gampang sekali diombang-ambingkan. Karena apa? Kita tidak dewasa. Oleh karena itu, kita butuh 5 jawatan yang berasal daripada Allah. Ya, baik. Di mana itu? Efesus 4 ayat yang ke-11. Kita baca. Tolong seorang bantu saya membaca mulai dari ayat 11. Ya, ayat 11 tolong. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, 12. untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, 13. sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, 14. sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Ya, 16. Satu lagi. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, jadi ialah siapa? Yesus yang memberikan itu baik. Apa? Yang pertama apa? Rasul. Yang kedua nabi. Yang ketiga pemberita Injil. Yang keempat gembala. Dan yang kelima adalah pengajar. Untuk apa, saudaraku yang kekasih? Untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jelas? Ya. Jadi saya mau supaya kita tahu, ya, bahwa Allah memakai 5 jawatan ini untuk melengkapi, ya, melengkapi apa? Orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Tanpa 5 jawatan ini, maka tubuh Kristus tidak akan sempurna. Jelas? Dan ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman penuh dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Kita harus dewasa. Go unto perfection. Kesempurnaan itu berbicara tentang kedewasaan di dalam Tuhan. Hanya orang yang dewasa yang siap untuk menikah. Anak-anak tidak akan pernah siap untuk menikah. Amin. Tapi kita harus siap. Jadi kita harus dewasa. Kenapa? Ya, jelas. Di ayat ke-14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ya, oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kita nggak bisa diombang-ambingkan lagi karena kita tahu, karena kita sudah dewasa. Kalau kita masih gampang diombang-ambingkan, berarti kita tahu bahwa mereka masih anak-anak.
apa yang difirmankan oleh Allah. Ya, banyak orang yang mengatakan kepada saya, Pak, yang penting kan secara batiniah, ya, bukan secara lahiriah, Pak. Tuhan tahu hati kita. Tidak. Tuhan ingin kita sempurna, baik apa? Tubuh, roh, dan jiwa. Baik secara lahiriah, baik juga secara roh kita, maupun secara jiwa kita. Ya. Rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Rupanya ini ada, ya, orang-orang, ya, permainan palsu manusia. Rupanya di zaman ini banyak orang-orang licik. Amen. Ya, banyak orang-orang licik saat ini di zaman. Karena ini sudah tertulis, dan Tuhan mau supaya kita melihat itu semua, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, sebab yang baik ialah, di ayat Ibrani 3:9, bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia. Amin. Jadi perkuat diri kita, hati kita oleh kasih karunia Allah. Dan kita tahu bahwa jika kita mempunyai hati yang baik, itu sudah pasti akan menghasilkan yang baik. Ya, tetapi kebanyakan hati manusia itu jahat. Jadi sering kali kita menghasilkan apa yang jahat, karena kita sudah, diri kita ini, manusia ini sudah jatuh dalam dosa, sehingga apa yang jahat daripada sifat daripada iblis itu sudah ada di dalam diri kita. Ya. Nah, Allah ingin membawa kita kembali kepada sifatnya. Dengan apa? Dengan proses yang daripada Allah. Sehingga Rasul Paulus, supaya hatimu diperkuat oleh kasih karunia Allah. Tahu artinya apa ini? Bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah bukan atas kekuatan, kehebatan, kepintaran kita. Tak semua yang kita miliki, semua itu bersumber daripada Allah dan oleh kasih karunia Allah. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Ibrani supaya hatimu, hatiku diperkuat oleh kasih karunia-Nya. Ya. Dan kasih karunia artinya bukan kita yang berbuat, tetapi Allah yang berbuat. Ya, itu kasih karunia. Bukan oleh kuat gagah kita, tetapi oleh karena kasih karunia daripada Allah. Sehingga hati kita, ya, hati yang diperkuat oleh kasih karunia, sama halnya dengan Nuh mendapatkan kasih karunia daripada Allah. Sehingga yang harusnya Nuh binasa pada saat itu, dia diberikan kasih karunia-Nya oleh Allah supaya dia selamat. Yang seharusnya saya dan saudara sudah dibuang dalam api neraka, tetapi oleh kasih karunia Allah, Allah memberikan penyelamat bagi kita, yaitu Yesus. Kita tahu sekarang kita zaman apa ini? Kita hidup di zaman apa sekarang? Hah? Zaman apa? Nggak ada yang tahu. Zaman muda. Apalagi zaman apa? Hah? Wah, bahaya ya. Kita hidup di zaman apa sekarang? Di zaman, ada yang tahu? Bantu saya. Jadi katanya zaman muda. Apalagi? Zaman kasih karunia. Apa Bu? Zaman edan katanya. Benar, kita hidup di zaman edan Bu. Ya, lihat dunia ini semuanya pada edan semua, pada gila semua. Amin. Tidak ada yang benar dengan dunia ini. Mau jadi apa? Kata Tuhan,
Persembahkanlah, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi setiap hari, dari hari ke hari, bila kita diperbaharui, pikiran kita, ya, pikiran kita bukan lagi memikirkan perkara yang di dunia ini, tetapi memikirkan perkara yang di atas. Nah, Nuh mendapatkan kasih karunia pada zamannya. Saudara dan saya pun juga mendapatkan kasih karunia di zaman ini. Pergunakan kasih karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita. Jangan kita salah mempergunakannya. Jangan mentang-mentang kita mendapat kasih karunia, gampang aja. Ya, jangan kita seperti 5 gadis yang bodoh. Betul? Dia punya apa? Pelita. Tetapi tidak punya minyak. Itu lambang apa sih? Roh Kudus itu apa? Roh Kudus? Gak ada yang tahu Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu apa? Firman. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah gelar daripada Yesus. Jadi Roh Kudus itu adalah firman. Roh Kudus itu adalah Yesus. Yesus itu adalah firman. Firman itu adalah Yesus. Yohanes 1 ayat 1. Amin. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jelas. Jadi Roh Kudus itu adalah firman. Ya. Jadi kita tahu bahwa kalau kita sudah dilahirkan baru, ya, benih firman itu ada di dalam hati kita. Nah, Allah telah menaruh benih firman itu di dalam hati kita. Nah, itu harus bertumbuh, Bapak Ibu. Bertumbuh menjadi dewasa. Ya. Tapi semuanya itu harus dengan prosesnya Allah. Tidak ada, ya, satu orang pun di dunia ini tidak ada yang melewati proses. Yesus saja melewati proses. Kapan Yesus proses? Pada waktu dia puasa selama berapa bulan? 1 bulan 10 hari. 40 hari dia puasa. Akhirnya dia dibawa, ya, ke suatu tempat oleh siapa? Iblis. Peter kan iblis. Hei, Yesus, ya, buatlah batu-batu ini menjadi roti. Betul? Iblis tahu bahwa Yesus sedang lapar. Gimana kalau orang lapar? Bawaannya pasti marah-marah. Ya, apalagi kalau pulang ke rumah tidak ada makanan. Sama, karena Yesus itu manusia, dia juga pasti lapar. Tetapi apa lihat? Ya, iblis memakai firman. Yesus pun, apa dia berdoa, hei iblis, kukutuk. Iblis tidak, Yesus tidak pernah memakai kuasanya, dia memakai firman. Ya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. 1. Ya, iblis cari celah lagi sekarang. Lihat, ya, sama halnya dengan saudara saya. Iblis cari celah. Di mana kelemahan saya? Di mana kelemahan saudara? Akhirnya dibawalah Yesus ke atas bumbungan bait Allah. Yesus, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Disuruh jatuhkan. Betul? Ya, terus karena ada tertulis, betul kan? Ya, iblis juga pakai firman. Karena ada tertulis, ya, mengenai engkau dikatakan. Ya,
Iblis mundur beberapa langkah dia. Tapi dia tidak mau menyerah. Bawa lagi Yesus ke gunung yang paling tertinggi. Dia memperlihatkan ya pemandangan yang mewah, kayak kepunyaan daripada iblis. Jadi dunia ini sudah tahu ini adalah punyanya iblis. Ini sudah diserahkan kepada iblis. Dan kita ada di dunia ini seperti domba di tengah-tengah serigala yang luas. Sadar tak kita sesungguhnya kita berada di sini? Seringkali kita tidak menyadari. Dan seringkali kita bawa, kita santai-santai aja, oh tenang-tenang aja. Ya, sadar tak bahwa kalau dunia ini nanti akan dimusnahkan oleh Allah? Sadarkah kita? Karena firman Tuhan telah berkata, bebaskan aku dari apa yang tidak aku sadari. Kita ini seperti amnesia. Iblis tawarkan kemewahan, iblis tawarkan kenikmatan, iblis tawarkan semua yang berasal dari dunia ini seolah-olah kita sudah berada di sorga. Tidak. Jangan tertipu dengan hal yang semu. Ini nih hal yang semu, Bapak Ibu. Ya, apakah kita masih bergairah dengan dunia ini? Saya nggak bergairah lagi, Bapak Ibu. Ada masih bergairah dengan dunia ini? Enggak. Saya nggak bergairah lagi, maunya cepat-cepat pulang. Ya, saya mendingan saya Tuhan meninggal mati sudah bebas. Amin. Nah, ada takut mati di sini? Hah? Ada takut mati? Tidak. Kalau saya mati, saya tahu kemana. Ya. Tapi kita tahu nggak? Kalau kita mati kita kemana? Ya. Nah, dibawalah Yesus yang melihat semua kuasaannya. Kalau engkau sujud menyembah aku akan berikan semua dunia dan kerajaan kepadamu. Pakai firman juga dia. Hebat kan? Yesus terkesima kan dengan itu? Enggak. Yesus tidak terkesima dengan hal itu. Ya. Yesus tidak terkesima. Tapi banyak orang-orang saat ini terkesima dengan apa yang berasal daripada dunia. Tetapi Yesus tidak pernah terkesima sedikit pun dengan hal yang dari dunia ini. Karena Yesus tahu bahwa semuanya itu adalah milik daripada Bapa. Makanya dia berkata, enyahlah kau iblis. Ya, sembahlah Tuhan Allahmu dan beribadahlah kepadanya. Jadi ya diusir. Tapi seringkali kita mau iblis itu tetap bercokol ya di dalam diri kita. Jadi roh itu mendompleng di dalam diri kita, mengipas-ipas kita tiap hari. Kita tidak sadari hal itu. Sebenarnya kita memang merasa masih dalam pesan, tetapi sesungguhnya kita sudah berada di luar pesan daripada firman Allah. Nah, itu dia. Kita sadari hal itu. Sejauh mana sudah kita berada pada saat ini? Masih tetapkah kita di dalam firman? Atau jangan-jangan kita sudah keluar jauh? Yang Tuhan mau, my sheep hear my voice. Domba-dombaku mengenal suaraku. Mari masuk lagi kepada firman. Ya, Yakobus 4 ayat 6. Tolong baca. Yakobus 4 ayat 6.
Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Kasih karunia didapat bukan karena perbuatan kita sendiri. Kalau kita mengerti pesan ini, kita tidak akan menjadi congkak, tetapi harus semakin rendah hati, karena semua yang kita terima itu karena kasih karunia Allah. Jadi Allah menghendaki kita bukan menjadi congkak atau menjadi sombong. Benar-benar tidak pernah mengatakan bahwa dia hebat, ya, dia mengenal semua, tidak. Tetapi hamba-hamba Tuhan yang telah mengikut pelayanan beliau, mereka memberi kesaksian bahwa dia adalah hamba Tuhan yang sangat rendah hati. Amen. Demikian juga saudara dan saya, ya, bintang utusan Tuhan di zaman ini telah memberi teladan, telah memberi contoh kepada saudara dan saya untuk dilakukan. Nah, saatnya kita pun dapat melakukan lebih baik. Firman Tuhan berkata, diam itu emas. Amin. Diam itu emas. Biar mereka tidak bilang kita tidak tahu apa-apa, no problem. Tetapi hubungan kita erat di hadapan Tuhan. Amin. Mau yang mana? Ya. Banyak orang sekarang berkata, oh saya hebat, oh saya mampu untuk membukakan ini itu. Ya, itu orang lain. Ya. Tetapi teladan kita tidak memberikan contoh menjadi orang yang congkak. Dia semakin hidup rendah hati. Ya. Dan ini pernah saya alami. Bapak. Saya bukan sekedar bicara dan saya bukan sekedar ngomong besar. Ini pun pernah saya alami. Banyak orang tidak melihat gereja ini. Ya, katanya gereja main-mainan. Hebat kan? Gereja main-mainan di tempat ini. Ya, ala karismatik. Ya, bukan ala besar. Tetapi Tuhan tahu apa yang dia perbuat, dan Tuhan juga tahu dan mengerti keberadaan kita, sehingga tepat pada waktunya Tuhan akan memunculkan kita. Dan kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada lagi yang sanggup untuk dapat menurunkan dia. Ya, banyak sekali orang menyepelekan, no problem buat saya. Karena urusan saya dengan Tuhan. Urusan saudara dengan Tuhan. Bagaimana pertumbuhan kita? Apakah kita benar sudah bertumbuh, maju ke depan, atau semakin mundur? Amin. Yang kita pikirkan bukan pesan. Bagaimana besok dapat keuntungan sekian. Bagaimana supaya usaha saya maju? Tuhan tidak melihat itu, Bapak. Tuhan sanggup memberikan segala sesuatu kalau kita ada di dalam firman-Nya. Jika engkau di dalam firman-Ku dan firman-Ku ada di dalam engkau, kata Tuhan apa? Minta apa saja, aku akan memberikan kepadamu. Jadi kita harus mulainya di dalam doa. Pernah kita berdoa, saya pernah ditegur oleh Tuhan. Pada satu pelayanan, saya ditegur oleh Tuhan. Saya tinggal di salah seorang hamba Tuhan, dan dia dapat melakukan doa keluarga. Saya ditegur, hanya baca firman Tuhan. Saya ditegur Tuhan, saya sudah mengenal kebenaran. Gimana kalau saya menyatakan firman keluar, keluarga saya tidak pernah saya layani? Betul? Saya imam di dalam rumah tangga saya. Akhirnya saya mulai ajak lagi istri saya, anak-anak saya tinggal di rumah saya. Ayo, malam kita berdoa.
minimal 1 pasal setiap hari kita baca. Jadi ada mezbah ke keluarga. Jadi iblis, kalau mau tahu siasat iblis, yang pertama kali dia masuki adalah ke keluarga. Kalau keluarga kita sudah goyah, maka apa lagi? Gampang diombang-ambingkan semua. Lebih lagi saya, ya. Nah, jadi kita tahu, dan saya ditegur oleh Tuhan. Tuhan, mulai saat ini saya akan berkomitmen untuk melakukan doa curhat. Kalau mau banyak. Amin. Itu hal yang bagus Bapak Ibu. Kenapa kita tidak lakukan? Doa suami istri bersehati, aduh enak sekali. Ya, berdoa. Ya, kadang-kadang juga ada alpanya. Tuhan capek habis pelayanan, sebenarnya nggak boleh. Amin. Apa susahnya kita baca 1 perikop setiap hari di dalam Tuhan? Tak susah kan? Kita mulai dari perjanjian lama, dari kejadian. 1 perikop tiap hari. Ada berapa ayat itu dibagi ayatnya? Ada misal 24 ayat, ada 4 orang dibagi nama ayat baca. Ya, berdoa sama-sama. Nah, coba. Itu hal yang Tuhan betul. Iya, banyak sekali yang Tuhan supaya saya lakukan, ya, supaya saya tetap konsisten dalam apa lu pernah kita lakukan, ya. Tapi lama-lama tahu sendiri kan, daging ini lemah, roh penuh. Jadi karena kesibukan, karena apa yang kita lakukan, jadi kita tidak lagi konsentrasi sepenuhnya kepada firman. Nah, Tuhan itu supaya kita melakukan hal itu, ya, bagi keluarga kita masing-masing. Baik, 2 Petrus 3 ayat 18 itu dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Jadi kita tahu bahwa kita sudah mendapatkan kasih karunia, oleh karena itu kita harus bertumbuh. Kalau kita tidak bertumbuh, yang ada hanyalah kepahitan. Ya. Iri hati, dengki, apalagi cemburu, itu karena kita tidak pernah bertumbuh, selalu melihat akan saudara kita yang lain lebih hebat dari apa yang kita miliki. Ya. Tak perlu kita melihat hal itu, bertumbuh. Tuhan tidak perlu melihat kita hebat, tidak. Ya. Tuhan melihat apa yang sudah kita lakukan untuk Dia. Apakah kita sudah bertumbuh? Ya, karena yang dikehendaki, let's go on unto perfection, bertumbuh sampai sempurna. Pertanyaan saya, sudah seberapa jauh kita bertumbuh di hadapan? Ya, pribadi kita, cara penampilan kita, cara berpakaian kita, sudahkah kita beda dengan dunia ini? Nah, saya katakan kita harus beda dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dan dalam pengenalanmu akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ya. Jadi kita harus kembali kepada firman. Lakukan seluruh firman Tuhan. Ya. Jangan kita mentang-mentang kita sudah kenal pesan, sudah hebat. Bagi saya tidak ada masalah. Ya, Anda hebat silakan. Anda berjalan sendiri silakan. Yang jelas saya tetap apa yang Tuhan telah taruh dalam hati saya untuk saya lakukan. Ya, dari dulu saya bilang saya tidak pernah mencari jemaat di gereja. Tuhan sanggup kirimkan.
ya jemaat di tempat ini. Kalau perlu ada lagi yang mau batu-batu itu Tuhan bisa rubah dari manusia untuk memuji Tuhan di tempat ini. Ya. Pastikan kita bertumbuh. Saya tidak pernah ngajak saudara ke tempat hal yang tidak. Saya supaya rindu, supaya jemaat ini bertumbuh. Kalau kita sudah bertumbuh, kita siap, oke. Ya, mari kita berjuang bersama-sama di tangan Tuhan. Jadi bukan hanya saya di sini yang tampil, ya, bukan hanya Brother Irwanto yang tampil. Jangan sampai orang-orang yang baru, ya, dia semakin bertumbuh semakin hebat dan saudara akan, karena firman Tuhan juga berkata, yang terkemudian akan menjadi, yang terbelakang akan menjadi. Artinya apa? Tuhan menginginkan kita berlomba-lomba, berlari. Amin. Jangan kita stagnan. Diam aja. Iman itu tidak pernah stagnan. Iman itu harus bertumbuh, Bapak Ibu. 10 tahun yang lalu kita memang diajar, tetapi saat ini kita harus mengajar semua orang. Karena tanggung jawab daripada jiwa-jiwa di Indonesia ini bukan hanya saya, bukan hanya hamba-hamba Tuhan pesan di mana, tetapi tanggung jawab ini ada di pundak saudara juga. Amin. Jadi kalau memang saya sudah pernah bilang ke saudara di sini, kalau memang saya harus mati, saya tidak mau mati dengan dia. Saya tidak mau mati di rumah sakit. Tuhan, kalau saya mati, bilang mati saya di medan juang. Ya, sebagai seorang prajurit, itu lebih berharga. Ya, saya melihat, saya pernah berdoa pada suatu pagi, Tuhan, aku mengucap syukur dengan apa yang sudah Kau beri. Ya. Tiba-tiba roh saya diliputi oleh Tuhan, dan saya akan rasakan damai sejahtera sekali. Ada Tuhan bicara kepada saya. Ya, tetaplah engkau melakukan apa yang menjadi bagian. Jangan engkau pernah beralih ke hal yang lain. Ya. Jadi saya kaget, apa maksudnya Tuhan? Ya. Tuhan telah menempatkan saya di tempat ini. Saya akan melakukan apapun sekalipun tidak ada yang hadir, saya akan tetap. Karena itu sudah ditaruh kepada saya. Saya akan melakukan pekerjaan apapun yang Tuhan berikan kepada saya. Ya, di tempat ini. Jadi tempat saya sudah tempat ini. Pekerjaan kecil pun akan saya lakukan, walaupun tidak ada saudara yang membantu saya. Ya, karena saya tahu Tuhan telah menaruh itu di dalam hati saya, dan itu menjadi bagian dari hidup saya. Dan saya akan mengerjakan sampai pada akhirnya. Baru saya mengerti. Jangan engkau pernah dikatakan oleh Tuhan dasarnya. Jangan engkau pernah melakukan segala sesuatu dengan apa? Hati yang apa ya namanya? Hati yang tidak suka. Tapi lakukanlah itu dengan tulus. Baru saya dapat menangkap maksud Tuhan. Baik Tuhan, Engkau telah memberi firman itu, saya akan lakukan itu Tuhan. Dan sampai saat ini saya tidak pernah melakukan. Amin. Karena saya tahu apa yang menjadi tugas saya. Sudahkah saudara tahu apa yang menjadi tugas saudara di hadapan Tuhan? Bagian saudara di dalam tubuh Kristus di tempat ini. Supaya apa? Supaya kita tidak pernah tersandung. Makanya saya tidak akan pernah tersandung. Mau orang menjelekkan saya, mau orang menghina saya tidak akan tersandung. Karena saya mendapatkan ini langsung daripada Tuhan, dan saya akan lakukan resikonya. Amin.
jangan takut dan khawatir. Ya. Itu Tuhan sanggup memberikan melalui siapa saja. Amin. Amin. Tuhan sanggup kirimkan orang dari seluruh penjuru dunia ini untuk memberikan tempat bagi kita. Tapi saya mau Tuhan, tempat ini memang harus tempat yang khusus bagi. Dan saya mulai merancang di dalam benak dan pikiran saya orek-orek begini-begini. Ya. Dan nanti kalau tempat sudah terwujud, lihat. Gak tahu kapan terjadi. Yang pasti itu sudah ditaruh dalam hati saya. Ya, sama halnya saya diminta sebuah mobil dari Tuhan. Ya, jangan takut. Aku sudah siapkan semuanya untuk yang di tempat ini, Bapak. Ya, Tuhan sanggup. Asal kita tetap ada dalam firman. Tuhan juga sanggup berbuat sesuatu bagi saudara. Asal kita tetap dalam firman dan bertumbuh dalam kasih karunia. Kalau kita tidak pernah bertumbuh, yang ada hanyalah kekecewaan dan kepahitan. Itu sudah pasti. Tidak ada yang lain. Karena itu pun apa yang gue pernah saya rasakan. Pada waktu saya menjadi seorang muda. Karena saya tidak bertumbuh, akhirnya saya tahu kuncinya apa? Kita harus bertumbuh. Saya tidak tahu berapa banyak saya akan bicara. Saya akan bicara terus kepada saudara sampai Tuhan datang kalau betul. Ya, supaya apa? Supaya kita nanti pada waktu pengangkatan kita berada bersama-sama. Jangan pada saat di sini kita berada memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tetapi ketika diangkat kita ketinggalan. Sakit ya hati kita? Saya terus terang sakit. Saya mengasihi saudara semua lebih dari apa? Iya, lebih dari apapun. Kadang-kadang saya menangis bagi saudara, mungkin saudara nggak tahu. Saya berdoa bagi saudara, setiap keluarga saya doakan. Kenapa? Karena saudara ini adalah saudaraku. Saudara ini bukan siapa saja, kau saudaraku. Bapak Ibu, tadi kata kau saudaraku, kau saudariku. Siapa yang dapat memisahkan kita? Lagu itu sudah dengar. Dan saya mau juga kita saudara, Bapak Ibu. Saya berdoa bagi saudara semua. Saya mencucukkan air mata. Supaya apa? Supaya kita jangan terperangkap dengan dunia ini. Saya pernah terjadi dalam hidup saya hampir terperangkap dengan dunia ini. Saya tidak mau itu terulang lagi bagi kita semua. Semasih saya bisa untuk memberikan, menasihatkan, saya akan nasihatkan sampai bosan. Surah bosan. Ya, tidak ada yang tidak saya kasih. Karena hidup saya untuk saudara. Hidup saya bagi saudara. Saudara lihat bagaimana saya. Saya tidak pernah memikirkan tentang diri saya. Tanya istri saya. Saya katakan kita nggak punya anak. Untuk apa kita kumpulkan ini? Nah, saya tidak mengumpulkan. Saya katakan di rumah Mas. Iman saya sebenarnya saya nggak ditaruh di rumah di dunia ini. Karena saya tahu rumah saya di surga. Amin. Saya berjuang karena saya berjuang untuk membangun rumah yang indah, sama halnya seperti pada berada. Dia pada waktu hidupnya dia tidak memiliki apa-apa, makan pun susah. Tetapi ketika dia masuk di dalam hadirat Tuhan, diangkat oleh Tuhan, di dalam hadiratnya dia bertemu dan dia melihat rumahnya itu indah dan cantik. Saya tidak menginginkan hal itu. Tuhan bisa ditaruh. Saya katakan, kita tidak punya anak, no problem. Saya sudah sepakat dengan saya, no problem. Kalau Tuhan mau kasih. Kalau tidak, Tuhan sanggup untuk berbuat segala sesuatu. Dunia khawatir, kalau mau punya anak kita kamu tinggal.
Firman Tuhan berkata, pada masa Tuhanku Yesus tetap menggendong. Itu firman Bapak Ibu. Banyak orang yang takut tidak punya. Tidak. Tuhan sanggup mengirimkan apapun. Saya katakan waktu pelayanan, saya punya anak. Ya, umur 14 tahun. Saya juga punya cucu. Ya, umur 4 tahun mereka bingung. Anak dari mana, cucu dari mana? Padahal istri saya belum melahirkan. Coba bayangkan. Karena saya tahu apa yang Tuhan beri. Ya, itu buat hidup saya. Dan Tuhan tepat memberikan pada waktunya. Ya. Jadi kita harus bertumbuh. Bertumbuh ke arah yang sempurna. Ya. Walaupun kita sudah bertumbuh, pengetahuan kita sudah bertambah. Kita sudah menjadi orang yang baik, bagus, sesuai dengan ini. Saya ingatkan, jangan kita sombong atau congkak. Jadilah semakin rendah hati. Ya, banyak orang yang sudah merasa sudah bertumbuh hebat. Itu pernah saya alami. Saya katakan, saya sampai saat ini berdoa untuk orang itu. Dia merasa sudah hebat dari saya. Dia sudah merasa sudah bisa, sudah dipakai oleh Tuhan kemana-mana. Saya ditergai pun tidak. Puji Tuhan. Tapi saya tetap berdoa untuk orang ini. Ya. Saya untuk berdoa untuk orang ini. Dan saya saat itu masih tetap berdoa untuk dia. Supaya Tuhan membukakan hatinya. Supaya dia menerima kasih karunia daripada Tuhan. Dan dia melihat dengan jelas apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan dilakukan. Bukan karena pintarnya kita di dalam pesan, hebatnya kita di dalam pesan, tetapi karakter kita tidak menunjukkan bahwa kita orang pesan. Ya. Ibrani 12 ayat 5 dan 6 disitu dikatakan jelas. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila kau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau kita diajar oleh Tuhan, jangan pernah menganggapnya enteng, Bapak Ibu. Kenapa kita tidak terombang-ambing? Karena kita sudah bertumbuh. Kita sering terombang-ambing karena kita tidak bertumbuh. Saya tahu, walaupun saya tidak pernah bergaul dengan saudara, saya tahu bagaimana karakter saudara. Dan saya tahu apa masalah saudara. Iya. Karena saya berdoa, kalau saya berdoa, saya nggak berdoa sekarang ini, saya berdoa di dalam roh. Saya masuk dalam roh, jadi saya tahu. Walaupun saudara menghilang dari saya, saudara pergi kemanapun, saya tahu. Tuhan sanggup ya berbicara kepada hamba-Nya. Sama halnya dengan benar-benar Tuhan punya sanggup untuk berbicara kepada saya. Di dalam mimpi kadang-kadang saya melihat saudara. Iya. Dan saya terangkan kepada istri saya. Ya, saya semalam mimpi gini. Ya, pas kebetulan juga dia mimpi sama. Kenapa ya? Kok kita bisa sama mimpinya? Kita berdoa. Jadi memang itu bagaimana kita sekarang. Bagaimana kita mau kita bertumbuh, mari. Ya, karena firman Tuhan juga, barang siapa ku hajar, ia ku tegur dan ku hajar. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu. Jadi kadang-kadang kita nak merela, tapi kita tak rela. Ya, kadang-kadang saya berbicara di sini, ya seolah-olah, oh, Bapak karena sakit hati dengan saya, makanya firman Tuhan bicara rendah. Dan kalau saudara Bapak Ibu
tahu saya terus terang saya mempersiapkan apa yang seadanya. Saya mau hari ini Tuhan, ya, saya mau benar-benar Kau nyatakan sesuatu bagi kita semua, supaya kita tahu di mana kita sesungguhnya. Kalau nggak begini kita tidak akan tahu, dan kita tidak akan pernah tahu. Dan kalau kita tidak pernah tahu, maka kita tetap aja berjalan terus. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, coba kita balik Ibrani 4 ayat 1 dan 2. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Hati-hati nih Bapak Ibu. Jangan dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Jadi ada orang-orang yang ketinggalan. Rasul Paulus telah melihat itu semua. Pasti ada orang ketinggalan, supaya kita jangan ketinggalan. Mau ada ketinggalan? Tentu tidak. Kalau saya tidak mau, Tuhan, saya dulu sudah berkomitmen untuk ini. Kalau saya tidak melakukannya, repot, ya. Dan saya tidak mau ketinggalan, Tuhan. Saya akan berlari, ya. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman memberitakan itu tidak berguna. Firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkannya. Kenapa? Firman Tuhannya sama, nabinya sama, baptisannya sama, Tuhannya sama, pengajarannya sama. Karena apa? Kita tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkannya. Jadi ada orang yang asal masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Asal ibadah aja. Firman Tuhan itu ibarat ya sekedarlah. Ada yang berkata mungkin ya bicaralah, terserah mau bicara apa. Masa bodoh, ya. Karena ini Tuhan lihat loh, kita tidak pernah bertumbuh. Jadi nanti jangan menyesal ketika pengharapan tiba kita tertinggal. Karena apa? Karena kita tidak bertumbuh. Yang hanya kita pikirkan ini nih bro, kehebatan kita di dunia ini. Kita tidak pernah mau tahu pertumbuhan kita sebenarnya dalam Tuhan itu seperti apa. Saya sebenarnya seharusnya sudah bergantian saya yang khotbah. Baik Pak Umur, baik Brother Ampuni, Brother Noli, Brother Tunggu, ya sudah menjadi pengkhotbah semua bisa di sini. Ya, dari waktu saya sudah puji Tuhan, ya. Bapak Ibu tahu bagaimana beliau dulu, ya. Saya tahu karakter beliau dulu. Tapi saat ini saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memakai dia dengan segala keberadaan, karena dia pun bertumbuh. Ya. Dan saya akui dia tidak pernah tinggi hati. Dia tetap rendah hati. Dan Tuhan akan memakai dia selalu. Ya. Seharusnya orang-orang muda saat dia tampil, saya rindu nanti juga Pak Nainggolan bisa juga untuk dia bertumbuh dulu sebagaimana Tuhan inginkan. Karena mimbar ini bukan hanya milik saya, kita.
seringkali kita salah jalan. Makanya pikiran kita selalu bentrok dan kita tidak bertumbuh, stagnan. Tak tua tidak mau kita stagnan. Kita harus bertumbuh maju. Apapun resikonya, apapun yang terjadi. Karena mengikut Tuhan itu tidak borongan. Mengikut Tuhan itu pribadi. Amin. Ya. Sehari itu Kias. Ya. Terus nanti dia akan melatih untuk supaya dia pun tahu ya dalam hal berkhotbah. Jadi bukan hanya saya Bapak Ibu. Semuanya itu yang kita inginkan supaya kita tahu. Kita bertumbuh. Wow, kalau kita bertumbuh luar biasa. Hanya segini. Tapi saya yakin ini bisa menggoncangkan Jakarta. Amin. Tapi bagaimana kalau kita bertumbuh begini aja monoton saja? Brother Branham berkata di sini, saudara berkasih. Tetapi ketika gereja mengambil bagian dengan dunia ini dan berkompromi dengan kredo buatan manusia dan memakai cara dan sistem dominasi, maka sesungguhnya gereja akan kalah sebelum berperang. Ya, seringkali kita mengikuti ya ajaran asing ya. Dan kita tidak tahu sebenarnya. Kita tahu urapan Tuhan itu sama. Betul? Kita baca di buku urapan. Urapan itu sebenarnya sama. Urapannya sama, Roh Kudus. Apa yang membedakan? Personnya. Semua dicurahkan. Waktu zaman Yesus mana ada orang yang awam bisa tumpang tangan ke seorang sakit, orang itu sembuh? Ada nggak? Sekarang sudah tahu gereja-gereja iluminasi, tumpang tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Amin nggak? Karena urapannya sama. Apa yang membedakan? Pesannya. Sehingga pengurapan itu menjadi palsu, ajaran itu menjadi palsu, dan kita tidak sadari hal ini. Dan kita mau beralih ke sana, silakan. Ya. Tapi lihat, ketika engkau mengalami sesuatu, itu akan tergoyahkan. Karena ini sudah terjadi. Di sini banyak terjadi. Jangan kira main-main di sini menganggap gini itu gampang Bapak Ibu, jangan kira main-main. Saya dari sini pasti langsung diuji. Iya. Bukan hal yang main-main saya beri di sini. Ini iblis juga tahu loh Bapak Ibu. Dan iblis bilang, kemarin kau bicara begini, besok itu sudah terjadi dengan saya. Dan benar yang waktu juga sama, itu sudah terjadi dengan dia. Tapi apa? Itu memproses dia supaya semakin dewasa, supaya dia pun tahu bagaimana menempatkan. Dan kita akan bertambah, dibawa oleh Tuhan akan semakin bertambah kepekaan kita dalam mendengarkan. Jadi Tuhan tahu mau apa yang harus dilakukan. Nah itu terlihat jelas pada waktu pelayanan. Ya, nanti kalau Pak Tony Oktober nanti datang, silakan Bapak Ibu. Jadi jelas, ya karunia Allah itu bekerja itu jelas dalam pelayanan, dan kita tidak main-main. Dan tiap hari serangan itu ada, tiap saat serangan itu ada. Kita tidak akan pernah takut dan gentar. Kemarin tetap waktu dalam keberau berapa Tony? Apa yang harus kita lakukan? Bapak khotbah apa yang ditaruh dengan Bapak. Masalah itu biar Tuhan yang menangani. Oke. Kita khotbah dan kita tahu apa yang kita khotbahkan, ya. Dan memang di luar dugaan mereka. Mereka menyangka kita khotbah masalah berkat, tapi
tentang apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan supaya gereja tampil dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dan kemarin Pak Nengolan, Pak, kapan-kapan bisa saya ikut dengan Bapak pelayanan? Oh boleh, saya sangat senang sekali, ya, supaya Bapak ini juga bisa tahu apa yang sudah Tuhan lakukan dalam sejarah. Saya rindu kita semua juga ikut. Kenapa tidak? Ya, supaya kita belajar dari apa yang Tuhan inginkan. Nah, perhatikan, di sana ada sesuatu yang sangat sulit untuk meyakinkan hal itu. Segala sesuatu yang datang seringkali membuat kita menjadi tidak jelas. Kenapa? Segala sesuatu yang tidak jelas itu tidak dapat dipercaya. Maaf, ya. Segala sesuatu yang tidak jelas itu tidak dapat dipercaya, karena itu bukan berasal daripada Allah. Ya, jangan kita salah menafsirkan tentang apa yang sudah dikatakan oleh Brother Benny. Ya, sesuatu yang tidak jelas tidak dapat dipercaya, dan itu tidak akan menimbulkan iman di hati kita. Tuhan mau supaya segala sesuatunya jelas, tidak ramah-ramah, ya. Dan semua ada di apa? Ini Alkitab. Seringkali sudah saya katakan, jika beliau Brother Branham di luar Alkitab, maka dia nabi palsu. Jangan salah, yang sering salah kita menafsirkan apa yang dia katakan. Amin. Saya percaya kita akan semakin bertumbuh dewasa dan kita akan menjadi seorang Kristen yang sejati. Tahu artinya orang Kristen yang sejati? Dia bertumbuh dewasa. Tidak lagi diombang-ambingkan oleh segala rupa-rupa pengajaran. Kalau kita masih terombang-ambing, berarti kita belum dewasa. Amin? Amin. Mari kita bersatu berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan, Kau menghendaki kami bertumbuh di dalam Engkau. Kami tahu Tuhan segala kelemahan kami, Kau tahu segala kekurangan kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan, karena kami tidak mengetahui, dan bebaskan kami dari apa yang tidak kami sadari tentang penyesatan iblis yang mulai masuk Tuhan ke gereja ini sedikit demi sedikit, yang akan mengimbas kepada pertumbuhan iman kami. Tuhan Yesus, kami rindu bila Engkau yang boleh menyatakan firman-Mu, menyatakan kuasa bagi kami pada saat ini. Kami rindu supaya kami bertumbuh dewasa Tuhan, sebagaimana yang Kau inginkan Tuhan, bukan seperti anak-anak yang seringkali iri hati dengki Tuhan, dan bukan juga menjadi pemarah ataupun juga menjadi pertengkaran di tempat ini. Kami tidak rindu hal itu terjadi di gereja-Mu di tempat ini. Kami rindu Tuhan, gereja-Mu ini mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk jemaat-Mu yang sudah Engkau berikan, yang sudah Engkau tetapkan. Kami mengucap syukur juga untuk setiap kami yang boleh hadir. Kami mau supaya kami boleh semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Dan hamba tahu, biarlah Engkau mengampuni hamba kalau ada perkataan hamba yang salah dalam ucapan hamba Tuhan, yang mungkin menyakitkan hati saudara-saudara. Sekali lagi Tuhan, Kau yang mengampuni hamba Tuhan, karena hamba masih terbatas dengan kelemahan secara daging, tapi sesungguhnya Engkau yang boleh terus bekerja dalam hidup hamba-Mu, sehingga hamba tahu apa yang hamba lakukan Tuhan di tempat ini. Berkati jemaat-Mu, berkati kami yang juga tidak hadir Tuhan, mungkin karena kesibukan, mungkin karena masalah, mungkin sakit penyakit. Engkau yang boleh bekerja bagi mereka. Terima kasih Bapa, sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah